Kalau kita membaca sejarah Nabi, maka kita dapati bahwa Nabi itu sebelum beliau menjadi seorang Nabi yang mengajarkan tentang hukum-hukum Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, maka beliau terlebih dulu dikenal sebagai seorang yang digelari Al-Amin, yakni seorang yang jujur. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang bijaksana. Secara umum beliau dikenal sebagai seorang yang berakhlak yang mulia, sehingga menimbulkan ketertarikan orang kepada kepribadian Nabi itu sendiri dan menyebabkan orang penasaran apa sebenarnya yang membuat seorang pribadi bernama Muhammad ini bisa berperangai begitu baik dan begitu terbuka terhadap orang lain. Barulah kemudian setelah beliau diangkat menjadi Nabi, beliau kemudian mengajarkan tentang hukum-hukum Islam untuk orang mengikuti hukum-hukum itu agar menjadi pribadi sebagaimana pribadi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita bagi menjadi surat-surat Makkiyah, yakni surat-surat yang turun di kota Mekkah, yakni di awal-awal Islam, dan surat-surat Madaniyah atau surat-surat yang turun di kota Madinah. Maka kita dapati surat-surat yang turun di Mekkah itu berbicara tentang hal-hal yang mendasar dalam Islam. Misalnya tentang tauhid, tentang bagaimana kita membersihkan hati, dan lain sebagainya. Sedangkan barulah ayat-ayat yang di Madinah dia mengajarkan tentang hukum-hukum Islam. Dari sana kita dapati pelajaran bahwa pada awalnya Islam itu mengajarkan tentang wadah berupa hati yang bersih, hati yang terbuka, sehingga kemudian barulah hukum-hukum Islam itu diajarkan. Termasuk juga pikiran yang siap untuk menerima hukum-hukum Islam yang sebagian dari hukum-hukum itu mungkin tidak masuk akal. Misalnya mengapa sholat di siang hari di waktu duhur itu 4 rakaat sedangkan di subuh 2 rakaat. Tidak ada rasionalisasinya. Maka perlu disiapkan wadah berupa hati yang bersih dan pikiran yang mau taat kepada Allah untuk kemudian dimasuki ajaran-ajaran Islam yang sebagian itu meminta kita taat secara penuh terhadap hukum Islam. Begitu juga ketika Islam kemudian dibawa ke Indonesia oleh para pendakwah Islam pertama di Indonesia. Mereka itu yang dibawa pertama kali ke Indonesia adalah Islam yang bercorak tasawuf atau Islam yang lebih berfokus kepada untuk memperbaiki hati dan tingkah laku seseorang, membersihkan hati, meluruskan pikiran, dan bersikap-sikap yang akhlak, yang mulia kepada orang lain. Barulah kemudian Islam setelah tasawuf dibawalah Islam corak baru, yakni Islam hukum atau Islam fikih yang mengajarkan tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya itu. Mengapa? Karena memang wadahnya dulu kita siapkan, yakni hati dan pikirannya, barulah hukumnya kita masukkan. Sehingga hukum itu diterima dengan penuh kesadaran dan dijalankan dengan penuh keikhlasan karena memang hati dan pikirannya sudah menerima, sudah siap untuk menjalankan ibadah tersebut. Sedangkan sebagian dakwah Islam saat ini kita dapati justru fenomenanya sebaliknya dari yang diajarkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Al-Quran, dan diteladankan oleh ulama-ulama pembawa Islam pertama ke Indonesia. Yang kita kedepankan justru hukum terlebih dahulu. Sehingga kita dapati orang-orang yang secara hukum Islam mereka taat, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, pergi ke haji bahkan tidak hanya sekali, dan ke umroh beberapa kali, namun hati dan pikirannya tidak mencerminkan sebagai pribadi yang muslim. Hatinya dipenuhi dengki kepada orang lain, sikapnya dipenuhi kesombongan, hartanya dipenuhi dengan kebanggaan, sehingga ia meremehkan kepada yang lain, pandangannya dipenuhi kecurigaan, sentimen kepada orang-orang yang berbeda. Itulah problemnya
jika kita mendakwahkan hukum saja atau hukum terlebih dahulu, tidak dibarengi atau tidak didahului dengan aspek-aspek spiritual, aspek-aspek batin, aspek-aspek tasawuf dalam bahasa Islam. Yang itu artinya bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran, metode yang diajarkan oleh Al-Quran dalam dakwah, dan metode yang diajarkan oleh Nabi dalam berdakwah. Begitu juga oleh ulama-ulama yang menyebarkan Islam pertama ke Indonesia. Contoh lain misalnya orang kemudian kita arahkan untuk memakai jilbab di kepalanya, padahal hatinya masih belum kita kondisikan, belum kita siapkan untuk menerima perintah itu. Sehingga jilbab hanya menjadi pakaian saja bagi mereka. Namun kelakuannya tidak mencerminkan sebagai pribadi yang berjilbab, pribadi yang islami. Oleh karena itu, perlu kiranya kita memutar pola dakwah kita dengan mengutamakan hati dan pikiran seseorang untuk diislamkan terlebih dahulu, barulah kemudian mengajarkan hukum-hukum Islam yang bersifat praktis. Atau paling tidak ketika kita mengajarkan hukum-hukum Islam juga dibarengi dengan ajaran tentang mengkondisikan hati dan pikiran yang islami, sehingga hukum itu dijalankan dengan penuh keikhlasan, kesadaran, dan tidak menyebabkan ketika kita menjalankan hukum itu kita kemudian merasa kita yang paling suci, kita yang paling benar, sehingga menuding orang lain dengan tudingan-tudingan yang sinis, dengan ucapan-ucapan yang menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan, dan lain sebagainya. Itulah fungsi mengislamkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Atau dalam bahasa sehari-hari kita dapati, lebih baik Anda mantan preman namun dengan penuh kerendahan hati, daripada Anda seorang ustadz yang belajar dari sejak menjadi santri namun dipenuhi dengan kesombongan karena merasa dirinya yang paling benar. Karena yang inti dalam Islam adalah hatinya terlebih dahulu, baru luarannya. Jangan sampai luarannya menjadi pribadi yang islami tapi hatinya tidak diliputi oleh karunia Islam itu sendiri. Semoga kita dikaruniai keislaman di hati kita dan fisik kita, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang utuh, yang kafah.